Raungan. Binatang kabut besi itu meraung, dan mengayunkan ekornya yang besar ke bawah. Dengan kekuatan yang sangat dahsyat, ia menghantam ke arah Wu Chen seperti cambuk dewa raksasa. Sosok Wu Chen melesat saat ia melompat, menghindari ekor besar ini. Kemudian, dengan pisau pembunuh naga di tangannya, ia menebas dengan keras, mengincar binatang kabut besi itu. Binatang kabut besi itu terkejut, ia meraung dengan marah dan mengangkat cakar kanannya, mencengkeram ke bawah dengan satu cakar. Cakar tajamnya mampu menghancurkan semua yang ada di jalannya. Perisai emas. Wu Chen mengangkat tangan kirinya, perisai emas itu menghalangi di depannya, menghalangi cakar tajam binatang kabut besi itu. Dentang. Cakar tajam itu dengan kejam mencengkeram perisai emas itu. Itu meletus menjadi cahaya keemasan cemerlang yang tidak hancur. Pisau pembunuh naga. Pada saat ini, Wu Chen memegang pisau pembunuh naga, dan menebas dengan ganas, mengincar lengan binatang kabut besi itu. Binatang kabut besi terkejut dan bereaksi cepat, ingin menarik kembali lengannya, tetapi sudah terlambat. Bang! Sinar cahaya berdarah melesat keluar, dan binatang kabut besi menjerit memilukan. Salah satu lengannya jatuh ke tanah, dan terpotong oleh bilah pedang Wu Chen. Saat lengannya terpotong, binatang kabut besi terus menjerit, melepaskan raungan yang sangat sedih dan marah. Namun, baginya, malapetaka itu baru saja dimulai. Hancurkan. Memanfaatkan kesempatan ini, Wu Chen memegang pisau pembunuh naga di tangannya dan menebas dengan bilah pedangnya. Tidak peduli apakah itu manusia atau binatang iblis, mata semuanya adalah kelemahan yang fatal. Sekali dipukul dan dibutakan, itu akan menimbulkan konsekuensi yang sangat menakutkan yang sulit dibayangkan. Pada saat ini, binatang kabut besi masih tenggelam dalam rasa sakit karena kehilangan lengan, dan tidak menyadari bahwa serangan Wu Chen telah tiba dengan tenang. Pisau pembunuh naga menebas sekali lagi, menyerang binatang kabut besi. Ia menjerit saat mata kirinya ditusuk hingga buta, menyebabkan sejumlah besar darah mengalir keluar. Hancurkan untukku. Begitu serangan pertama berhasil, serangan Wu Chen tidak akan berhenti. Pedang kuat itu melesat langsung ke arah binatang kabut besi, menghantamnya dengan keras. Binatang kabut besi itu menjerit melengking lagi, tubuhnya telah hancur berkeping-keping, dan berubah menjadi tumpukan daging busuk. Segera setelah itu, sejumlah besar energi mengalir ke dantian Wu Chen. Formula Phoenix api di tubuhnya beredar dengan panik, menyerap dan memurnikan energi, digunakan untuk memperkuat Wu Chen sendiri. Setelah membunuh binatang kabut besi, Wu Chen tidak menghentikan pembantaiannya. Memegang pisau pembunuh naga, dia langsung menyerbu ke kelompok binatang iblis. Kali ini, ada banyak binatang iblis yang datang, dan mereka juga sangat kuat. Hanya binatang iblis tingkat 4 saja, setidaknya ada 50 dari mereka, dan mereka datang dengan mengancam dan ganas. Dengan pemandangan seperti itu, malam itu, jika seseorang dari wilayah Hengling bertemu mereka, itu akan menyebabkan korban yang sangat mengerikan. Bahkan di kota besar seperti kota Siji, dengan 3 wilayah kuat yang menjaganya, dan banyak orang yang tinggal di belakang, itu masih akan membuat seseorang sakit kepala yang tak tertandingi. Apa itu? Saat itu, Wu Chen tiba-tiba menyadari, dalam kegelapan, ada sepasang mata merah darah yang menyala. Mata ini dipenuhi dengan kejahatan dan merah darah, seperti mesin pembunuh yang tidak mengandung perasaan apapun. Iblis darah. Memfokuskan matanya pada sosok-sosok ini dalam kegelapan, Wu Chen mengenali esensi dari sosok-sosok ini. Mereka adalah iblis darah, dia pernah melihat mereka di dalam aliran bulan darah. Haha, bahkan iblis darah muncul. Tampaknya pembantaian ini cukup tragis. Blood Demon biasanya tumbuh di dalam darah, jadi mungkin sulit untuk menemukan jejak mereka. Namun, mereka sangat sensitif terhadap darah, dan begitu mereka menemukan sejumlah besar darah, mereka akan berkumpul bersama, menyerap darah dengan panik, dan mempercepat pertumbuhan mereka. Kita perlu segera membersihkan Blood Demon. Kalau tidak, ketika mereka menyerap cukup energi, mereka akan tumbuh dengan cepat. Begitu Blood Demon tumbuh lebih kuat, akan ada konsekuensi yang sangat serius. Jelas, bukan hanya Wu Chen yang menemukan Blood Demon, orang lain juga menemukan keberadaan Blood Demon, dan bergegas maju satu demi satu. Di satu sisi, mereka membantai binatang iblis, dan di sisi lain, mereka juga membantai Blood Demon. Blood Demon mampu tumbuh dengan sangat cepat.
Selama lingkungannya cocok, akan ada cukup darah segar untuk diserapnya. Kemudian, kekuatannya akan tumbuh tanpa batas, ribuan hingga puluhan ribu kali lebih cepat daripada manusia. Di masa lalu, benua itu telah menghadapi bencana Blood Demon beberapa kali, dan itu karena setelah perang skala besar, Blood Demon tidak punya waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya, menyebabkan Blood Demon berkembang biak, tumbuh dengan cepat, dan dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka. Blood Demon. Wu Chen memegang Dragon Slaying Knife dan langsung menebas dengan bilahnya. Gelombang energi bilah yang kuat meledak dan kekuatan yang mengerikan menyerbu dengan ganas ke arah Blood Demon di depannya. Sebelum Blood Demon bisa bereaksi, kekuatan yang mengerikan menyerang mereka dan langsung meledak, berubah menjadi hujan darah. Terhadap Blood Demon, tidak ada belas kasihan. Mereka harus dibunuh sepenuhnya di buaian atau, ketika terus tumbuh lebih kuat, itu akan menimbulkan konsekuensi yang sangat serius. Menarik pisau pembunuh naga, Wu Chen mengangkat kepalanya untuk melihat binatang iblis di depannya. Niat membunuh muncul di hatinya, saat dia bersiap untuk menyerang dan menghabisi binatang iblis itu. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa ada lubang kecil di depannya. Darah itu dengan cepat menghilang, dan kecepatannya luar biasa cepat. Pasti ada iblis darah di dalam darah ini. Jika Anda melihat dengan mata telanjang, Anda mungkin tidak dapat menemukannya. Namun, Anda hanya dapat menemukannya melalui beberapa indikasi eksternal, seperti banyaknya darah yang hilang. Ini adalah metode umum untuk mengetahui keberadaan iblis darah. Karena ada iblis darah, Wu Chen tentu saja ingin mencekiknya. Dia sama sekali tidak bisa membiarkannya terus tumbuh, karena itu akan membahayakan manusia. Sambil memegang pisau pembunuh naga, Wu Chen mengayunkan pedangnya. Aura pedang yang kuat meledak dalam sekejap, membawa serta kekuatan seperti guntur, pedang itu menyerang dengan keras. Seketika, semua darah di lubang kecil itu menguap sepenuhnya, dan jeritan menyedihkan keluar darinya. Kemudian, Wu Chen melihat sosok berwarna darah terlempar keluar, jatuh ke tanah. Tidak diragukan lagi, ini adalah Blood Demon. Melihat Blood Demon, ia telah menyerap begitu banyak darah, kekuatannya saat ini sudah berada di tahap keempat. Bahkan dengan tebasan sebelumnya, ia masih tidak dapat menghancurkannya sepenuhnya. Mata Wu Chen melonjak dengan niat membunuh. Blood Demon ini saat ini berada di tahap keempat, masih ada cara untuk menghadapinya, jika ia terus menyerap darah segar, terus tumbuh lebih kuat, dan menerobos tahap kelima, pada saat itu, seluruh alam rahasia bulan mendalamnya akan berubah menjadi neraka yang hidup. Oleh karena itu, ia harus menghancurkan benda ini sesegera mungkin. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Mati untukku. Sambil memegang pisau pembunuh naga, Wu Chen menebas bilahnya. Ia menyerang dengan ganas dan tidak menunjukkan belas kasihan, tidak memberi Blood Demon kesempatan apapun, ia pasti akan membunuh. Swiss. Ketika Blood Demon melihat Wu Chen berlari ke arahnya, dengan kilatan cahaya darah, semua energi darah di tubuhnya melonjak, berubah menjadi pilar cahaya darah, bergegas langsung menuju Wu Chen. Bang! Serangan keduanya dengan cepat bertabrakan satu sama lain, dan seketika, gelombang energi yang mengerikan meledak keluar. Di tengah, serangan Wu Chen dan serangan Blood Demon hancur, berubah menjadi hujan darah. Blood Demon yang baru saja menembus tahap keempat. Setelah satu gerakan, Wu Chen secara kasar mengetahui kekuatan Blood Demon ini, ia baru saja tumbuh menjadi Blood Demon peringkat 4, dan kekuatannya belum terlalu keterlaluan. Untuk membunuhnya, masih mungkin, tetapi jika ia membiarkan pihak lain menyerap lebih banyak energi darah dan terus tumbuh, maka pihak lain akan dengan cepat tumbuh, ke tingkat yang mengerikan. Pada saat itu, jika ia ingin membunuhnya, ia harus menunggu pengguna sekte super untuk mengambil tindakan. Sosok Blood Demon melintas, berubah menjadi sinar cahaya darah, menyerang langsung ke arah Wu Chen. Karena orang ini ingin membunuhnya, maka itu akan membuatnya melihat seberapa kuatnya dia, iblis darah tingkat 4. Kau melebih-lebihkan dirimu sendiri. Wu Chen tertawa dingin, dia sama sekali tidak takut, memegang pisau pembunuh naga, dia langsung menebas dengan bilahnya, melepaskan aura bilah yang kuat melalui pisau pembunuh naga, langsung menebasnya, menyerangnya dengan ganas. Serangan iblis darah hancur berkeping-keping oleh tebasan tunggal Wu Chen. Gelombang aura bilah yang kuat menyapu ke bawah seperti gelombang laut. Raungan, iblis darah berteriak saat tubuhnya terpental. Dia sama sekali tidak bisa melawan Wu Chen.
Melihat iblis darah jatuh ke tanah, Wu Chen tentu saja tidak akan menunjukkan belas kasihan. Memegang pisau pembunuh naga, Wu Chen langsung menebas dengan bilahnya, membungkusnya, ingin membunuhnya sepenuhnya. Ketika iblis darah melihat ini, dia benar-benar ketakutan. Baru saja, ketika ia bertukar pukulan dengan Wu Chen, ia menyadari bahwa kekuatan Wu Chen sangat kuat, ia bukanlah lawannya, dan jika ia terkena jurus ini, ia kemungkinan besar akan mati. Dengan kilatan cahaya merah darah, ia menghilang ke dalam noda darah di depan seperti sambaran petir, menghilang tanpa jejak. Brak, tanah terhempas dan hujan darah menguap. Ki pedang yang mengerikan telah menghancurkan segalanya. Namun, Wu Chen tahu bahwa serangan ini tidak mengenai Blood Demon, tetapi malah membiarkannya melarikan diri. Apakah kau pikir kau bisa melarikan diri? Wu Chen tidak akan pernah berbelas kasihan terhadap Blood Demon yang telah mencapai tahap keempat, dia harus memastikannya menghilang sepenuhnya sebelum dia bisa menyerah. Sambil memegang pisau pembunuh naga, Wu Chen mengayunkan pedangnya lagi. Aura pedang yang kuat turun dengan kekuatan yang mengerikan, langsung menguapkan noda darah. Melihat darah telah menguap, Wu Chen tidak memiliki sedikit pun tanda terkejut di matanya. Sebaliknya, dia mengerutkan kening, karena dia samar-samar bisa merasakan bahwa Blood Demon tidak berada di noda darah itu dan telah lama menghilang. Betapa liciknya, setelah mencapai tahap keempat, Blood Demon memiliki tingkat kecerdasan tertentu, dan dapat menilai bahaya. Tidak akan mudah untuk membunuh mereka di tempat ini. Namun, Wu Chen bukanlah orang yang mudah untuk mengakui, kekuatan Blood Demon sudah berada di tahap keempat, dan membunuhnya sekarang masih mungkin. Jika dia terus menyerap darahnya, itu akan dengan cepat tumbuh ke tahap kelima, dan begitu mencapai tahap kelima, tidak ada yang bisa mengatasinya. Oleh karena itu, dia harus membunuh lawannya sesegera mungkin sebelum dia tumbuh dewasa. Tiba-tiba, Wu Chen merasakan fluktuasi halus dari sisi kirinya, tanpa berkata apa-apa, Wu Chen berbalik dan menebas dengan pedangnya, hanya untuk melihat bunga darah beterbangan, terbang ke segala arah. Gumpalan cahaya darah muncul dari noda darah, dia menatap Wu Chen dengan penuh kebencian. Orang ini, dia benar-benar ingin membunuhnya. Namun, dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia pasti tidak akan sebanding dengan Wu Chen, karena dia baru saja menembus tahap keempat dan kekuatannya tidak cukup kuat, jadi satu-satunya pilihannya adalah melarikan diri. Setelah dia menyerap cukup energi darah dan meningkatkan kekuatannya, tidak akan terlambat untuk membalas dendam dari bocah nakal ini. Sosoknya melintas, dia dengan cepat bergegas maju, sejauh mungkin dari bintang pembunuh Wu Chen. Menurutmu apakah mungkin bagimu untuk melarikan diri? Wu Chen mencibir, meraih pisau pembunuh naga dan segera bergegas keluar. Setan darah yang licik seperti ini adalah yang paling berbahaya, jika dia tidak segera menyingkirkannya, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Pada saat ini, seluruh tempat itu dalam kekacauan. Binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya dan iblis darah yang tak terhitung jumlahnya menyerbu keluar, membunuh satu kelompok dan membunuh kelompok lainnya. Tidak ada habisnya, juga tidak ada habisnya. Hancurkan aku. Wu Chen menebas dengan pedangnya, dan ledakan aura pedang yang kuat muncul seketika. Iblis darah dan binatang iblis di sekitarnya tidak mampu menahan gelombang kekuatan ini, dan langsung hancur berkeping-keping oleh pedang itu, menjadi genangan hujan darah. Namun, Wu Chen sama sekali tidak senang, karena ini bukanlah tujuannya. Tujuannya adalah iblis darah peringkat 4 itu. Sialan, kemana orang itu lari? Wu Chen menjadi bingung dan jengkel. Dia telah mengejar begitu lama dan membunuh begitu banyak binatang iblis tetapi dia masih tidak dapat menemukan yang itu, jika dalam keadaan normal, dengan kekuatannya, akan mudah baginya untuk membunuh iblis darah yang baru saja menembus tahap keempat. Itu akan mudah. Namun, sekelilingnya benar-benar kacau. Anggota tubuh yang patah ada di mana-mana, dan lautan darah ada di mana-mana. Ada terlalu banyak tempat bagi iblis darah untuk bersembunyi. Dalam kegelapan, iblis darah juga sangat tertekan. Ada begitu banyak darah di dekatnya, begitu melimpah, dan ini adalah tempat yang sangat baik untuk makhluk seperti itu. Ia kaya akan nutrisi, dan meneteskan air liur ke makanan. Namun, ia tidak berani menyerap darah, karena begitu ia melakukannya, itu pasti akan menyebabkan celah besar antara Wu Chen dan ia tidak akan ragu untuk menebas dengan bilahnya.
Oleh karena itu, meskipun ia dikelilingi oleh makanan lezat, ia tidak berani membuka mulutnya untuk menyerapnya, takut akan menarik aura bilah Wu Chen yang mengerikan dan menghancurkannya. Tidak akan keluar. Wu Chen tertawa dalam hati. Jangan kira kau bisa lolos hanya dengan bersembunyi, apapun yang ingin dia bunuh, dia belum bisa lolos. Tidak peduli siapa orangnya, tidak peduli apapun dia, hasilnya akan sama saja. Seni memotong Suan Yuan. Wu Chen berteriak, memegang pisau pembunuh naga, dia menebas dengan pedangnya, melepaskan ki pedang yang kuat yang langsung menyebar ke segala arah, padat dan saling bersilangan. Karena setan darah menolak untuk keluar, dia akan memaksanya keluar. Dia ingin melihat berapa lama orang licik ini bisa bersembunyi darinya. Ayo pergi, ayo pergi. Wu Chen mengangkat tangannya, dan pisau pembunuh naga di tangannya menebas dengan ganas. Gelombang energi bila memenuhi langit dan terbang ke segala arah, dengan dia sebagai pusatnya. Kekuatan tebasan ini sangat mengerikan. Kemanapun ki pedang itu pergi, semuanya berubah menjadi abu dan menghilang. Ki darah yang tak berujung langsung terbakar, berubah menjadi kabut darah dan menguap menjadi ketiadaan. Tidak bagus. Setan darah peringkat 4 yang bersembunyi di noda darah terkejut ketika melihat gerakan mengerikan Wu Chen. Mereka tidak peduli untuk bersembunyi lagi, dan dengan sekejap, mereka berubah menjadi cahaya darah dan bergegas keluar lagi, melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Akhirnya tidak dapat menahan diri dan ingin keluar. Wu Chen tidak mengatakan apa-apa, sosoknya melintas, dan langsung bergegas keluar, ingin membunuh setan darah ini. Kecepatan setan darah sangat cepat, setelah berubah menjadi sinar cahaya merah darah, kecepatannya bahkan lebih cepat. Bahkan Wu Chen harus mengawasi dengan saksama, agar bisa mengikutinya, atau, dalam sekejap mata, ia akan menyelinap pergi. Di depan, Blood Demon melihat Wu Chen mengejarnya tanpa henti, ia juga merasa geram dan tidak menginginkan apapun selain segera berbalik dan merasuki tubuh Wu Chen serta menghisap semua darahnya. Namun, ia juga mengerti bahwa dengan kekuatannya saat ini, ia tidak dapat melakukan apapun terhadap Wu Chen. Kekuatan Wu Chen sangat kuat, jauh melampaui imajinasinya. Jadi, jika ia ingin hidup, hanya ada satu cara, yaitu melarikan diri. Tapi kemana? Ia pernah merasuki tubuh binatang iblis, mencoba meminjam kekuatan binatang iblis untuk membuat mereka menyerah membantainya. Hanya saja ia tidak menyangka bahwa Wu Chen bahkan tidak peduli melihat binatang iblis itu, dan langsung menghancurkannya dengan satu tebasan. Kalau begitu, maka ia mungkin juga memilih seseorang. Ada begitu banyak orang di sini, ia dapat menemukan orang acak untuk ditampung, dan kemungkinan besar pihak lain tidak akan dapat menemukannya. Dengan sangat cepat, ia telah mengunci target. Sekitar 3 kaki darinya, ada seseorang yang bertarung melawan binatang iblis sampai mati. Orang ini terluka di sekujur tubuhnya dan memiliki luka di sekujur tubuhnya. Setelah memilih target, iblis darah tingkat 4 segera menerkam. Dengan sekejap, cahaya merah darah melonjak, mengarah langsung ke pemuda itu. Darah, iblis darah. Pada saat ini, pemuda itu sedang dalam pertarungan maut dengan binatang iblis tingkat ketiga. Seluruh tubuhnya tergantung, dan ada banyak luka di tubuhnya, menyebabkan dia melompat ketakutan ketika dia melihat iblis darah bergegas turun, karena dia belum pernah melihat iblis darah sebesar itu. Dengan sangat cepat, dia bereaksi, tanpa berkata apa-apa, dia mengaktifkan harta karun spiritual di tangannya dan menyerang Blood Demon, kekuatannya juga sangat kuat. Bam! Namun, kultivasinya hanya di empirean kelima dari tahap laut roh, sedangkan Blood Demon berada di tahap keempat, yang setara dengan ahli. Dengan kekuatannya, bahkan jika dia menambahkan harta karun spiritual di tangannya, dia tidak sebanding dengan Blood Demon. Melihat itu, wajah pemuda itu berubah. Dia menatap Blood Demon dengan kaget dan bertanya dengan takut, tahap keempat, Blood Demon. Pemuda itu dilanda kepanikan, dia tidak menyangka bahwa Blood Demon benar-benar telah mencapai tahap keempat. Blood Demon pada tingkat itu bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Sudut mulut Blood Demon melebar menjadi senyuman, sosoknya berkelebat, dan menerkam ke depan, langsung menyelimuti tubuh pemuda itu dan menghilang. Ah! Pemuda itu berteriak sambil menutupi kepalanya dengan tangannya, merasakan sakit yang menyayat hati. Di tubuhnya, Blood Demon sangat gembira. Setelah sekian lama, akhirnya ia menyerap sedikit darah segar,
tetapi tidak bisa menyia-nyiakannya. Tubuh pemuda itu langsung mengerut. Sejumlah besar darah di tubuhnya terkuras, dan kekuatan hidupnya juga ikut terkuras, jatuh dengan gila-gilaan. Li Zhen, apa yang terjadi padamu? Tidak jauh dari sana, seorang pemuda yang memegang pedang mendengar teriakan pemuda itu dan segera menoleh. Ia melihat Li Zhen memeluk kepalanya, wajahnya berkerut, seolah-olah ia menahan rasa sakit yang luar biasa. Hancurkan! Pemuda itu menebas dengan pedangnya, melepaskan kekuatan yang kuat. Pedang Qi yang tirani membentuk serangan yang kuat, menyerbu ke arah binatang iblis di sekitarnya. Setelah melihat ini, binatang iblis itu mundur sedikit, tidak berani menerima serangan itu secara langsung. Setelah memaksa mundur binatang iblis di dekatnya, pemuda itu bergegas maju dengan pedangnya, dengan cepat bergegas ke sisi pemuda Li Zhen. Sebelum ia sempat mengajukan pertanyaan, ia tiba-tiba merasakan gelombang aura pedang yang kuat menyerbu ke arah mereka. Pemuda itu terkejut karena gelombang energi pedang ini benar-benar terlalu kuat. Jauh melampaui imajinasinya dan bukan sesuatu yang dapat ia lawan. Wu Chen. Kemudian, ia melihat seorang pemuda memegang pisau pembunuh naga, yang telah menebasnya secara langsung. Ia mengenali orang ini, dan pada siang hari, ia telah mengalahkan ahli yang paling kuat, yang dikenal di seluruh kota Siji, dalam satu gerakan. Tepat saat ia hendak membuka mulut untuk menyambut mereka, ia terkejut mengetahui bahwa serangan Wu Chen sudah datang. Wu Chen bahkan bisa mengalahkan seorang ahli di Empyrean kedua dari tahap bela diri sejati seperti Lei Yan, dia hanyalah seorang kultivator Empyrean ke-6 dari tahap laut roh, bagaimana dia bisa menjadi tandingannya. Namun, meskipun dia menghindar, Li Zhen tidak seberuntung itu. Sebuah bilah pedang yang mengerikan menebas, langsung menebasnya menjadi beberapa bagian. Li Zhen. Pupil mata pemuda itu mengecil ketika dia melihat Li Zhen dipotong-potong oleh pedang, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dengan kilatan cahaya, Wu Chen mendarat. Dia melihat mayat Li Zhen yang berserakan dan mulai mencari mayat setan darah peringkat 4. Wu Chen, mengapa kamu membunuh Li Zhen? Li Zhen tidak memiliki permusuhan denganmu, mengapa kamu membunuhnya? Pemuda itu berteriak dengan marah. Wu Chen sama sekali tidak peduli. Seluruh pikirannya terfokus pada pencarian setan darah peringkat 4, dan dia sama sekali tidak peduli dengan hal lain. Melihat Wu Chen mengabaikannya, pemuda itu menjadi semakin marah, dia ingin menyerang ke depan dan menghajar Wu Chen. Namun, dia tahu bahwa Wu Chen sangat kuat, dan dengan kekuatannya, dia bukan tandingannya. Zheng Jin, ada apa? Pada saat ini, orang-orang di samping juga melihat apa yang terjadi dan dengan rasa ingin tahu datang mendekat. Pemuda itu menunjuk ke arah Wu Chen dan berkata dengan marah, Li Zhen dibunuh olehnya, dia meninggal dengan kematian yang mengerikan. Apa? Mendengar itu, wajah yang lain juga berubah, mereka tahu Wu Chen, tidak ada konflik antara dia dan Li Zhen, mengapa dia ingin membunuh Li Zhen? Tidak. Wu Chen mencari-cari di tubuh Li Zhen beberapa saat, tetapi tetap tidak menemukan jejak iblis darah tingkat 4. Namun, dia sangat yakin bahwa iblis darah masih ada di dalam mayat-mayat ini, bersembunyi di suatu lokasi tertentu. Hanya saja dia tidak dapat menemukannya. Akibatnya, dia mengangkat pisau pembunuh naga. Pisau pembunuh naga itu diarahkan ke mayat-mayat itu dan ingin menghancurkannya. Iblis darah itu sangat licik dan pasti ingin melenyapkannya. Kalau tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Ketika yang lain melihat tindakannya, mereka ketakutan dan segera melangkah maju untuk menghentikannya. Wu Chen, kebencian apa yang kamu miliki dengan Li Zhen? Tidak cukup bagimu untuk membunuhnya, dan kamu masih ingin menghancurkan mayatnya. Zheng Jin berdiri dan menghentikan Wu Chen. Li Zhen adalah teman baiknya dan sekarang dia telah mati tanpa alasan, dia tentu ingin mencari keadilan. Minggir, atau aku akan membunuhmu juga. Wu Chen berteriak, dia pasti tidak akan membiarkan Blood Demon itu pergi, dia harus menyingkirkannya, dan jika dia melewatkan kesempatan untuk melepaskannya, pada saat itu, akan lebih sulit untuk membunuhnya. Zheng Jin terkejut, tubuhnya tiba-tiba gemetar saat dia menatap Wu Chen, dengan ketakutan di matanya. Dia tahu, Wu Chen kuat, dia bukan lawan Wu Chen, jika ingin membunuhnya, itu akan mudah. Melihat Wu Chen meraung pada Zheng Jin, yang lain tidak tahan lagi dan berdiri bersama Zheng Jin.
Wu Chen, aku tahu kamu sangat kuat, tetapi, jika kamu ingin menindas yang lemah dan menindas yang kuat, kami tidak takut, dan akan menemanimu sampai akhir. Dengan begitu banyak dari mereka bersama-sama, apakah Wu Chen benar-benar akan membunuh mereka semua? Pada saat ini, bola cahaya darah keluar dari mayat, menatap Zheng Jin dan yang lainnya, semua berkat para idiot ini mereka berhasil mengalihkan perhatian Wu Chen dan memberinya kesempatan untuk melarikan diri, jika tidak, selama bila Wu Chen turun tadi, itu akan segera berubah menjadi abu. Kemudian, sosoknya tenggelam ke dalam genangan darah dan menghilang. Berhenti, jangan lari. Tepat saat sosok Blood Demon menghilang ke dalam darah, Wu Chen menyadari bahwa dia memegang Dragon Slaying Knife dan berjalan keluar. Dragon Slaying Knife memancarkan cahaya dan kekuatan yang mengerikan dengan cepat meletus, ingin membunuh Blood Demon itu. Wu Chen akan menghancurkan tubuhnya dan menghilangkan semua jejak bukti. Dia pikir Wu Chen akan menghancurkan mayat Li Zhen. Teriakannya segera menarik perhatian banyak orang. Banyak orang melihat ke sana, dan ketika mereka melihat apa yang terjadi, mereka menunjukkan ekspresi bingung. Enyahlah, Wu Chen berteriak, dia tidak punya waktu untuk peduli pada mereka, membunuh Blood Demon adalah prioritasnya yang paling mendesak saat ini. Pada saat yang sama, sebuah kekuatan yang dahsyat meledak keluar, menyapu ke arah Zheng Jin dan yang lainnya dengan kekuatan guntur. Ah! Semua orang berteriak, dan tubuh mereka langsung terlempar keluar, jatuh ke tanah. Mereka bukan tandingan Wu Chen. Setelah mengirim semua orang ini terbang, Wu Chen bahkan tidak melihat mayat itu, dia melirik mayat itu dan memastikan bahwa Blood Demon tidak lagi berada di orang itu. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung mengejarnya. Aku ingin melihat kemana lagi kamu bisa pergi. Wu Chen memegang pisau pembunuh naga dan bergegas keluar. Pisau pembunuh naga di tangannya terus-menerus menebas keluar, dan binatang iblis di sekitarnya, serta orang-orang di sekitar Blood Demon semuanya menghindarinya, tidak berani bertarung dengannya. Apakah orang ini gila? Mengapa pembunuhan terjadi begitu cepat? Aku tidak yakin. Kerumunan itu pecah menjadi diskusi yang ramai. Wu Chen, ada apa denganmu? Mu Yuxue menatap Wu Chen dengan matanya yang indah, hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran. Dengan pemahamannya tentang Wu Chen, meskipun orang ini tegas dan kejam, dia jelas bukan tipe orang yang dengan sengaja membunuh orang yang tidak bersalah. Pasti ada alasan di balik tindakannya ini, kan? Raungan. Di dalam lautan darah, setan darah mengamuk seperti orang gila. Dia belum pernah melihat orang yang keras kepala seperti itu yang mengejarnya tanpa henti, ingin membunuhnya. Saat ini, cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan hidup di tubuh manusia, di binatang iblis, itu sama sekali tidak aman, karena Wu Chen tidak akan ragu-ragu, dia akan segera membunuhnya, dan hidup di tubuh manusia, Wu Chen masih akan ragu-ragu, jika tidak, dulu ketika tubuhnya bersama Li Zhen, dia akan terbunuh, tanpa kesempatan untuk melarikan diri. Dengan sangat cepat, dia memilih targetnya. Di depannya, sekitar 10 meter jauhnya, ada sekelompok orang berkumpul, dan mereka saat ini sedang bertarung dengan binatang iblis sampai mati. Tubuh mereka juga terluka, dan mereka dapat dengan mudah menembus luka dan memasuki tubuh. Dengan kilatan cahaya darah, setan darah dengan cepat bergerak dan melesat maju seperti kilat. Ia berjalan di sepanjang kaki seseorang dan memasuki kakinya. Pada saat ini, pria itu sedang bertarung melawan binatang iblis, ketika tiba-tiba ia merasakan hawa dingin di celananya, seolah-olah ada sesuatu yang menyelinap masuk. Ia dengan cepat berhenti dan membuka celananya untuk melihat. Raungan. Saat itu, binatang iblis melihat kesempatan itu dan menyambarnya. Pria itu menjerit, dan sebuah lubang berdarah muncul di dadanya. Yang Lian, orang-orang di sekitarnya berteriak keras dan segera bergegas, ingin menyelamatkan Yang Lian. Namun, sebelum mereka sempat mendekat, seberkas cahaya pedang melesat turun. Cahaya pedang ini sangat kuat dan kejam, mampu menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Tidak bagus. Melihat itu, semua orang menjaga jarak, dan tidak berani menghadapi kekuatan ini, bahkan jika itu adalah Empyrean pertama dari tahap bela diri sejati, itu akan sama saja. Bam! Saat bila pedang itu menebas, tubuh Yang Lian langsung teriris-iris. Dia tidak mampu mengalahkannya, dengan kekuatan yang begitu kuat, bahkan binatang iblis pun tidak mampu bertahan hidup.
Itu langsung hancur berkeping-keping dan berubah menjadi genangan daging dan darah. Raungan, setan darah itu berteriak dengan menyedihkan, seolah-olah itu juga terluka parah. Itu tidak pernah menyangka bahwa Wu Chen benar-benar seganas ini, sampai-sampai dia tidak mengampuni siapapun, dan langsung menyerang tanpa ragu sedikit pun. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi dan segera mundur, meninggalkan tempat berbahaya ini. Setelah itu pergi, dia tidak ingin lagi menghisap lebih banyak darah, jadi dia diam-diam tinggal di dalam genangan darah. Ia percaya bahwa selama ia tidak menghisap lebih banyak darah, ia tidak akan menunjukkan reaksi apapun. Setelah gelombang binatang buas berakhir dan Wu Chen pergi, ia akan mulai menghisap darah dan memperkuat dirinya sendiri. Begitu kekuatannya meningkat, ia pasti akan menghisap orang ini hingga kering. Namun, jelas, Wu Chen tidak akan memberinya kesempatan lagi. Sambil memegang pisau pembunuh naga, Wu Chen menebas lagi, kibilah yang kuat, langsung meletus, mengganggu ruang dan menghancurkan segalanya. Kekuatan mematikan dari gerakan ini sangat mengerikan. Energi bilah yang mengerikan itu seperti penggiling daging karena benar-benar menghancurkan tubuh yang lian. Raung, setan darah itu berteriak dengan menyedihkan saat merasakan kekuatan yang kuat mencabik-cabiknya. Tubuhnya terus hancur dan berhamburan, dan dengan sangat cepat, suaranya benar-benar menghilang tanpa jejak. Akhirnya hilang. Mendengar jeritan mengerikan Blood Demon menghilang, Wu Chen menghela napas lega. Setelah berusaha keras, dia akhirnya membasmi Blood Demon yang licik ini. Namun, sebelum dia sempat merasa rileks, dia merasakan sepasang mata menatapnya dari segala arah. Wu Chen terkejut, dia melihat sekelilingnya dan melihat banyak orang mengelilinginya. Wu Chen, mengapa kamu membunuh Yang Lian? Wu Chen tercengang, dia telah membunuh Yang Lian, dari mana itu berasal, bukankah Yang Lian mati di tangan binatang iblis? Mata mana yang melihatku membunuhnya? Kamu masih ingin berdebat. Kamu tidak hanya membunuhnya dengan kejam, kamu bahkan menghancurkan mayatnya. Pria itu berteriak dengan marah. Tidak menyangkal bahwa dia telah menghancurkan tubuh Yang Lian, karena hanya dengan melakukan itu dia akan dapat menghancurkan Blood Demon tingkat 4 yang kuat. Wu Chen, jika kamu tidak memberi kami penjelasan yang masuk akal hari ini, kamu bisa melupakan pergi. Wu Chen melirik mereka dengan dingin, dan berkata dengan acuh tak acuh, hanya kalian. Hahaha, orang itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, benar, hanya dengan Laut Bintang kita. Laut Bintang, Wu Chen mengerutkan kening. Laut Bintang ini adalah salah satu dari 3 alam yang sangat kuat, dan ada banyak ahli di dalamnya, jadi di antara para pemuda yang datang kali ini, hanya berdasarkan ahli saja, ada 32 dari mereka. Ahli yang paling kuat, yang ada di antara mereka, bahkan telah menerobos ke keberadaan yang mengerikan dari Empyrean ketiga dari tahap bela diri sejati. Pada saat ini, sebuah bayangan melintas, Mu Yuxue dan Milan mendarat dan menangkupkan tangan mereka ke arah orang-orang, dan berkata, orang yang rendah hati ini, Mu Yuxue, menyapa kalian semua. Saya pikir mungkin ada semacam kesalahpahaman di balik ini, dan alasan mengapa teman saya ini melakukan itu, pasti karena beberapa kesulitan. Kesalahpahaman. Sulit, orang-orang itu mencibir. Mereka tidak peduli tentang ini. Pada saat ini, Milan bertanya, kakak yang tampan, mengapa kamu menghancurkan mayat orang ini tadi? Wu Chen menatapnya dan berkata, untuk membunuh Blood Demon. Blood Demon, di mana Blood Demon? Mendengar kata Blood Demon, Milan langsung waspada. Vampir seperti ini sangat menjijikkan baginya. Mu Yuxue berkata, apakah kalian semua mendengar? Temanku melakukannya untuk membunuh Blood Demon, jadi aku membuat kesalahan dan menghancurkan tubuh pria itu. Membunuh Blood Demon? Di mana Blood Demon? Siapa yang melihatnya? Benar, kami bahkan tidak melihat Blood Demon datang ke sini tadi, dan jelas mencari alasan. Apa yang kamu tunggu? Bunuh saja dia dan balaskan dendam pada Yang Lian. Yang Lian meninggal dengan sangat mengenaskan, bahkan jasadnya tidak ada yang tersisa. Orang-orang Laut Bintang tidak mempercayainya, mereka hanya percaya apa yang mereka lihat. Apa yang terjadi? Wu Chen mengenali orang ini. Dia pernah bertemu dengannya di tembok kota sebelumnya, dia adalah ahli paling kuat yang telah menembus ahli mengerikan dari alam Empyrean ketiga dari tahap bela diri sejati. Kakak tertua, orang ini baru saja membunuh Yang Lian tanpa alasan, dan bahkan dengan kejam menghancurkan mayatnya.
Dia tidak bisa dimaafkan, jadi saya meminta kakak tertua untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dengannya. Apakah Yang Lian sudah mati? Pemuda berpakaian putih mengukur Wu Chen dari ujung kepala sampai ujung kaki. Di permukaan, orang ini terlihat sangat biasa, kultivasinya lemah, dan dia bahkan tidak memiliki kultivasi tahap bela diri sejati. Namun, dia sangat kuat, dan bahkan Lei Yan telah kalah darinya, yang membuatnya sangat terkejut, karena saat dia masih di puncak alam Empyrean ke-9 dari tahap Laut Roh, dia tidak memiliki kekuatan sekuat Wu Chen. Sementara itu, beberapa orang lain telah tiba. Itu adalah kelompok Zheng Jin. Zheng Jin menangkupkan tangannya ke arah Wang Yilun dan berkata, "Kakak senior Wang, aku Zheng Jin, orang dari wilayah Fuling. Ada sesuatu yang ingin kukatakan pada kakak senior Wang." "Ada apa?" Zheng Jin menunjuk Wu Chen dan berkata, "Kakak senior Wang, tolong tegakkan keadilan untukku, bunuh bajingan gila ini, dan balaskan dendam temanku Li Zhen." Temanku Li Zhenzeng dan binatang iblis, tiba-tiba dia turun dari langit dan menggunakan bilah di tangannya untuk mencabik-cabik Li Zhen. Temanku meninggal dengan kematian yang menyedihkan, tubuhnya hancur berkeping-keping, jika bukan karena kita berusaha sebaik mungkin untuk menghentikannya, aku khawatir kita bahkan tidak akan bisa mengawetkan mayatnya. Apakah ada hal seperti itu? Wang Yilun meletakkan tangannya di belakang punggungnya, menatap Wu Chen, dan bertanya, mengenai apa yang mereka katakan, apakah kau punya sesuatu untuk dikatakan? Li Zhen dirasuki oleh iblis darah, dan ketika dia bergerak, iblis darah telah menyedot semua darah dari tubuhnya, jadi bahkan jika dia tidak bergerak, dia pasti sudah mati sekarang. Jika dia tidak mempertimbangkan kemungkinan bersikap tidak hormat kepada mayat itu, dia pasti sudah menggantung Blood Demon sejak lama. Orang hanya bisa membayangkan, jika dia tidak cukup tegas dan mengacaukan mayat yang lian, maka Blood Demon mungkin masih bebas. Itu bukan Blood Demon biasa, tetapi Blood Demon tingkat 4, jika dia akhirnya membiarkannya terus bebas dan menyerap darah segar, terus tumbuh tanpa terkendali, tak lama kemudian, seorang ahli mengerikan dari langkah kelima akan muncul, dan pada saat itu, tidak diketahui berapa banyak orang yang akan mati. Milan mendengus dingin di dalam hatinya, juga tidak menyukai Wang Yilun. Orang ini memiliki penampilan yang tinggi dan perkasa, membuat orang merasa bahwa dia adalah pengganggu. Melihat Wu Chen benar-benar mengabaikannya, Wang Yilun sangat tidak senang. Siapakah Wang Yilun, ahli Empyrean ketiga dari tahap bela diri sejati, salah satu dari 3 ahli hebat kota Siji? Baik itu kekuatan atau prestise, mereka semua berada di puncak, dan tidak ada yang berani mengabaikannya. Pada saat ini, semakin banyak orang berkumpul di sini. Dari kelihatannya, mereka juga mulai berdiskusi satu sama lain. Wu Chen ini terlalu kejam, membunuh orang tak bersalah secara sembrono adalah kejahatan keji. Itu benar, sejauh yang aku tahu, Li Zhen dan Yang Lian tidak memiliki permusuhan dengannya, tetapi sekarang mereka mati dengan menyedihkan di bawah pedangnya bahkan tanpa kerangka yang tersisa. Aku mendengar bahwa saat dia memasuki alam rahasia bulan mendalam, dia telah membunuh salah satu ahli mereka di Empyrean kedua dari tahap bela diri sejati. Tidak hanya itu, dia juga telah membunuh keempat saudara mereka tanpa meninggalkan satu pun yang hidup. Petik 2. Kita membunuh keempat saudara. Begitu kejam. Benar, begitu saja. Ini terlalu mengerikan. Apakah orang ini manusia? Dia bahkan lebih rendah dari binatang. Semua orang mulai berbicara sekaligus, menggoyahkan semua yang telah dilakukan Wu Chen, dan bahkan mulai menyebarkan rumor, menyebabkan semua orang menjadi marah, berharap mereka bisa mengulitinya hidup-hidup. Mu Yuxue dan Milan sangat marah, mereka ingin segera keluar dan berdebat dengan orang-orang ini, tetapi, mereka tidak punya apa-apa untuk dikatakan, karena hal-hal yang mereka katakan, pada dasarnya adalah kebenaran. Dia meremehkan berdebat dengan orang-orang ini. Dia adalah dewa dan tertinggi, dan tidak peduli apa yang ingin dia lakukan, dia tidak akan pernah peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentangnya. Selama dia percaya bahwa dia benar dan tepat, dia tidak akan ragu untuk melakukannya, tidak peduli sama sekali dengan apa yang orang lain pikirkan tentangnya.